Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agi Ginanjar, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembimbing saya adalah Ibu Umi Mardiati selaku fasilitator dan Bapak Duki Septian sebagai pengajar praktik. Kali ini saya akan menampilkan tugas demonstrasi konseptual mengenai kucing untuk supervisi akademik. Yang akan berperan sebagai supervisor adalah saya sendiri. Kemudian yang berperan sebagai coach adalah Ibu Juanita. Yang berperan sebagai kuci adalah Bapak Agus. Dan yang berperan sebagai timekeeper adalah Ibu Kini. Ya. Assalamualaikum Ibu Juan dan Ibu Pak Agus. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat. Sehat Pak, pangestu Pak. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Ibu mengcoaching. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu. Ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Kompetensi yang mana, Bu? Saya ingin Bapak menilai saya bagaimana saya mengcoaching coach saya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau masih ada kekurangan nanti? Oh, iya ya. Mak, yang nanti Ibu inginkan untuk saya mati. Bagian mana? Bagian nanti di mana saya bisa berkomunikasi dengan coaching. Apakah komunikasi saya sudah terarah, sudah sistematis, atau masih ada yang belum pas? Nanti saya akan berusaha nanti minta masukan dari Bapak. Tolong Bapak lihat saya ya Pak ya nanti pas saya mengcoaching. Oh iya, Bu. Iya, iya. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sangat berharap bisa melakukan coaching dengan baik. Ya, oke, oke. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dapat melakukan coaching dengan lebih sistematis ke depannya. Serta mudah-mudahan saya nanti ke depannya supaya bisa secara rutin melakukan proses coaching maupun ke murid ataupun nanti ke rekan sejawat. Saya pengen lebih rutin aja nanti ke depannya. Hmm, ya, ya, oke. Nah, tujuan coaching kali ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya dalam membagi waktu untuk menyelesaikan tugas pokok dan tugas tambahan dari kepala sekolah ya. Kira-kira berapa lama proses coaching ini akan kita lakukan? Waktu yang diperlukan untuk coaching ini kurang lebih sekitar 20 menitan bersama coaching nanti. Oh, berarti sekitar 20 menit ya. Oke, supaya tidak terlalu lama ya, dipersilakan untuk memulai. Iya Pak, baik terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Juan. Ada apa Bu Juan? Kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat si Bapak sih badan mah sehat tapi nggak tahu kayaknya lagi galau ya Pak ya. Ya nih Bu, ini mata saya tulis sebelah gini nih Bu. Banyak ini nih pemikiran di kelas nih Mikirin dan di sekolah. mikirin apa Pak? Bapak sepertinya punya masalah di kelas ya Pak ya. Kusut kayaknya tadi Iya. sudah keluar dari kelas. Jadi ya saya punya masalah mengenai ini tugas saya sebagai guru bidang dan juga sebagai guru kelas juga gitu Bu. Guru bidang sama guru kelas ya. Saya agak kurang paham itu seperti apa maksudnya Pak. Ya Bu, jadi saya kan
induk utamanya itu sebagai guru bidang olahraga gitu, Bu. Oh Untuk iya. penjaskes yang dicintai anak-anak itu di sekolah, Bu. Tapi di sekolah saya itu kekurangan guru, Bu. Jadi saya itu disuruh untuk mengisi kelas-kelas yang kosong. Jadi pembelajaran saya itu kadang terganggu juga gitu, Bu. Oh, memang guru yang itu yang kelas kosong itu tidak ada gurunya, Pak, atau seperti apa gitu? Iya, Bu, kan kemarin ada Ibu Siti itu udah pensiun gitu. Oh, Jadi ada kelas yang kosong. Apa kebetulan selain kelas yang kosong saya isi juga, kadang kalau guru yang tidak masuk saya isi juga gitu, Bu. Kadang pembelajaran saya jadi terbengkalai, siswa tidak apa ya, terbengkalai pembelajarannya, jadi olahraga ngawur gitu aja gitu, Bu. oh, kira-kira Bapak tahu nggak apa tujuannya kepala sekolah menunjuk Bapak untuk masuk ke kelas yang kebetulan gurunya yang tadi katanya sudah pensiun? Sepertinya Bapak benar-benar dipercaya sama kepala sekolahnya ya, Pak ya. Tujuannya apa, Pak? Kira-kira kepala sekolah menunjuk Bapak? Yang saya tahu mungkin tujuan kepala sekolah itu kan, kalau di kelas itu kan pembelajarannya itu dari pagi sampai siang gitu, kemudian pembelajarannya itu banyak dan jika tidak ada guru yang masuk ke dalam kelas tersebut, mungkin pembelajarannya juga akan tidak tercapai, anak-anak pada ribut. Sedangkan kalau saya guru bidang, mungkin nanti bisa di-handle sama guru kelasnya juga dalam pembelajaran saya, mungkin tujuannya seperti itu, agar terlihat sekolah juga kondusif mungkin, Bu. Nah, iya. Pak, apa mungkin di sekolah itu Bapak kepala sekolah melihat sepertinya mungkin Bapak mempunyai jadwal yang kosong sehingga Bapak diberikan kepercayaan seperti itu. Menurut Bapak ada nggak jam Bapak yang kosong? Kalau jam kosong sebetulnya, kalau olahraga itu biasanya Bu pembelajarannya itu pagi-pagi ya Bu. Kalau siang itu kan udah panas, anak-anak udah apa ya, udah agak terlalu antusias. Sebetulnya jadwal kosong saya itu ya dari istirahat sampai duhur. Tapi kan kalau misalkan saya tidak masuk ke kelas, otomatis nggak ada yang ngajar gitu Bu. Oh iya. Kalau begitu saya akan membantu Bapak untuk coaching ya. Kira-kira berapa lama sesi coaching ini bisa kita lakukan hari ini, Pak? 20 menitan ke sana Bu, setengah jam juga boleh Bu. Oke ya. Oke, kita kembali ke identifikasi masalah ya. Yang pertama Ya Bu. itunya ya. Jadi gurunya ada yang pensiun, kemudian Bapak menggantikan ya. Kalau saya lihat kepercayaan jika yang diberikan oleh kepala sekolah mungkin itu pasti ada tujuannya dan Bapak sudah sebutkan tujuannya. Bisa nggak kalau misalnya jam kosongnya Bapak itu dimanfaatkan untuk menggantikan guru yang pensiun tadi misalnya seperti itu atau seperti apa? Bapak punya solusi yang lain nggak? eh saya inginkan gitu Bu, solusinya boleh sih saya memasuki jam pembelajaran di kelas yang lain. Cuman yang saya inginkan pembelajaran olahraga juga jangan sampai terbengkalai. Nah, yang ingin saya lakukan ya saya ingin usul gitu kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lainnya. Jangan sampai ini menjadi tanggung jawab saya sendiri saja. Kan guru yang lain juga nanti ada pembelajaran PAI-nya. Kan tidak di kelas juga gitu bisa bergiliran gitu, Bu. Oh, jadi nanti Bapak mungkin akan tadi apa berbicara dengan kepala sekolah sama guru lainnya. Itu Bapak tahu mungkin solusinya. Bapak bisa menyampaikan keberatan Bapak mungkin ke Bapak kepala sekolah atau seperti apa yang Bapak mau? Nah, iya Bu, saya juga baru terpikirkan karena dari pembicaraan kita ya. Yang saya inginkan jadi saya tidak apa ya, bukan hanya saya saja yang harus menggantikan di kelas tersebut. Atau mungkin kalau kan saya juga ada kegiatan yang lainnya, kemudian saya juga eh, megang operator juga Bu di sekolahnya gitu. Nah, jadi
ingin saya lakukan itu ada solusi terbaik dari sekolah, bagaimana pembelajaran olahraga tetap berjalan, kemudian menjadi guru kelas juga tetap berjalan, seperti itu. Intinya adalah Bapak nanti akan meminta solusi ya ke kepala sekolah, bahkan rekan sejawat. Dulu mungkin nanti disesuaikan dengan jam kosong Bapak seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, seperti itu, Bu, agar apa ya, kita kan, mengajar itu harus berpihak pada murid, Bu. Kemudian kan jangan sampai, hak anak mengenai pembelajaran olahraga itu tidak tercukupi juga, apalagi basic saya kan olahraga gitu, Bu. Anak-anak itu senang sekali kalau keluar dari kelas itu, Bu. Oke. Sekarang saya tanya nih Pak. Rencana apa yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi masalah Bapak? Rencana konkretnya terutama yang tadi kan sudah diutarakan, tapi saya lihat belum belum terlalu sistematis gitu ya. Jadi kita saya atau akan memfasilitasi Bapak gitu ya. Gimana rencana kedepannya Bapak untuk mengatasi masalah yang Bapak miliki? Rencana ke depannya, saya akan minta waktu dengan kepala sekolah untuk mengutarakan permasalahan ini, dan saya akan eh, menuturkan rencana saya solusinya itu bagaimana, dan nanti mungkin dari kepala sekolah juga ada masukan atau dari teman sejawat yang lain juga gitu. Mungkin ada teman Bapak yang di sekolahnya jadwal mengajarnya tidak terlalu banyak. Saya yakin pasti ada. Coba kira-kira siapa yang kira-kira akan bantu Bapak nanti? Rekan sejawatnya. Yang saya tahu ada Bu, Ibu Kini itu Bu, dia itu tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan Bu di kecamatannya. Kemudian dia kan ngajar kelas 1, jadi jam 10 itu kan Ibu Kini udah bebas. Nanti saya akan coba deh berkomunikasi juga dengan beliau. Jadi ketika nanti ketemu dengan kepala sekolah, tidak mencari-cari lagi gitu. Ibu Kini orangnya baik Bu gitu. Itu tahu ya solusinya ya. Bagus tuh hubungi begini ya. Saya yakin dia juga Ya. senang dikasih tanggung jawab baru gitu ya. Apalagi dia kalau mengajarnya dia nggak terlalu banyak gitu ya dibandingkan Pak Agus gitu ya. Nah, Iya. kira-kira kapan nih rencana Bapak akan mulai bertanya ke rekan sejawat, ke kepala sekolah gitu ya? Kapan rencananya nih? Berhubung sekarang ibu kininya udah pulang tadi ya, ada lokakarya katanya. Eh, Minggu depan Bu, saya akan coba menghubungi langsung terhadap yang terkait itu kepala sekolah dan teman sejawat itu ibu kini juga. Oh iya, itu ya harus mungkin segera berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya Bapak sudah komunikasi dengan Ibu Kini atau dengan kepala sekolah, saya yakin solusinya akan segera hadir ya. Saya yakin Bapak juga akan masalahnya tidak akan ini ya panjang ya. Saya yakin mereka akan memberikan solusi. Nah, nanti saya lihat ini ya. eh, Nanti saya lihat perkembangannya. Nanti kita ngobrol lagi mungkin ya Pak ya setelah Bapak beres dengan masalah Bapak gitu ya. Nanti kita komunikasi lagi ya. Ya baik Bu, saya akan menyampaikan perkembangan saya nanti bagaimananya kita ngobrol bareng lagi ya Bu. Bagaimana perasaan Bapak nih? Ini apa coachingnya sudah selesai? Apakah lebih Oh yakin? Eh, ya, udah selesai ya Bu. Wah, bagus sekali Bu. Saya lihat proses coachingnya dan saya ingin bertanya pada Ibu nih. Pertama, bagaimana perasaan setelah melakukan sesi coaching barusan Bu? Terus terang mas saya pertama lega sudah beres, tapi deg-degan juga sih Pak ya. Soalnya diliatin sama Bapak. Saya agak deg-degan itu diliatin sama Bapak, tapi Hmm. sudah lega sih. Saya berharap ada kekurangan yang bisa diperbaiki. Oh. Eh, baik, bagaimana perasaan Ibu menilai sendiri performa dari segi coaching tadi? Eh Performa saya mungkin tadi agak ada beberapa part yang agak terbata-bata gitu ya. Jadi berpikir dulu, jadi membuat Pak Agus itu menunggu sepertinya. Itu Ya, saya ya. rasa seperti itu. Oh.
Yang membuat Ibu menilai demikian itu apa? Tadi saya ada sesi di mana saya diam dulu sebentar, kemudian saya lanjut lagi, saya diam dulu sebentar, saya lanjut lagi. Jadi seperti di kepala saya ada yang kurang tersistem gitu ya, sepertinya seperti itu sih. Itu yang saya nilai dari Ya, percakapan coaching saya tadi. ya, ya. Kira-kira boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya barusan? Oh ya, tentu boleh, boleh, silakan Pak. Nah, baik, saya mengamati pada saat Ibu Juan tadi ya, coaching itu sudah bagus. Ibu melakukan sesuai dengan alur Tirta. Itu sudah sesuai dari lebih tinggi dan standar yang kita rujuk. Nah, itu tujuan umumnya, identifikasi masalahnya juga udah ada, rencana aksinya, tanggung jawab, mungkin waktu ya yang kurang lama gitu. Sehingga potensi Koci itu belum bisa digali banyak lagi ya. Iya Pak, alhamdulillah kekurangannya itu sepertinya. Oke. Nah, perasaan Ibu bagaimana setelah mendengar ini barusan? Oh ya, terima kasih Pak atas masukannya. Saya pastikan saya akan berusaha memperbaiki diri lebih baik lagi ke depannya. Saya akan berlatih terus untuk bisa mengcoaching lebih baik lagi. Wah, bagus bagus. Ya setelah saya mengamati coaching tadi, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu ya menggali potensi coaching lainnya, saya mengamati Ibu melakukan apa ya? Melakukannya gitu ya. Bagaimana mengajukan pertanyaan kepada coach yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya sebagai coach Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Bagaimana pendapat Ibu? Saya rasa tadi saya kurang kurang banyak menggali permasalahan coaching. Jadi saya tadi di beberapa part pertanyaan terbukanya mungkin kurang menggali lebih banyak pertanyaan coaching sih ya. Jadi sebenarnya coaching itu bisa lebih banyak lagi saya gali gitu. Cuman mungkin karena waktu juga sih mungkin ya seperti itu Pak. Oh iya ya, karena waktu ya. Nah, rencana Ibu selanjutnya untuk tindak lanjut dari kegiatan coaching ini apa? Tadi saya sudah janjian sama Pak Agus mau membahas untuk coaching kembali perkembangan hasil dari masalahnya seperti apa. Nanti setelah Hmm, beliau bicara dengan Bapak Kepala Sekolah sama rekan sejawat gitu. oh iya. Jadi nunggu dari Pak Agusnya ya. Kira-kira di mana tempatnya? Tempatnya di sekolah aja Pak, di ruang guru biasa sambil ngobrol Pak. Oh iya iya. Rencana ke depan akan dilakukan minggu depan dengan tempat ruang guru gitu ya. Apakah ada yang dapat membantu coach nanti? Jadi mau ngajakin nanti Bu Kini kan rekan sejawatnya. Oh iya, Ini, begini ya, diajak begini ya. uh, Eh, terus apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Eh, terima kasih Pak, saya sudah mendapatkan pencerahan. Tadinya otak saya udah blok gitu ya, aduh gimana gitu ya, minta tolong ke siapa gitu ya, siapa yang kira-kira jadwal ngajarnya kosong gitu ya. Saya tadi mikir kayak gitu, kira-kira karena saya juga ada banyak kesibukan, saya juga banyak pekerjaan gitu, sementara siswa kan tidak boleh terbengkalai. Jadi ya setelah coaching ini, alhamdulillah gitu saya jadi menjadi lebih tercerahkan. Saya juga mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan. Pokoknya terima kasih banyak Pak Agi bantuan untuk mengcoaching saya dengan apa namanya dengan Pak Agus gitu ya. Saya juga Oh iya. mudah-mudahan bisa mengcoaching lebih baik lagi nanti. Nah, alhamdulillah tuh kalau gitu mah ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, mungkin nanti kita ketemu lagi ya. Iya baik Pak. Iya baik ya, nanti kita ketemu lagi. Nanti saya akan menanyakan Saya, saya perkembangan yang ya, perkembangan dari Pak Agus nah, sendiri seperti apa masalahnya. Saya juga jadi insya Allah bisa mengcoaching orang lain dengan lebih baik lagi, mengcoaching murid, ya. mengcoaching guru gitu ya, ya seperti itulah.
Terima kasih Pak Agi atas ininya. Iya, sama-sama Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita akan membahas lagi tentang hasil perkembangan dari aksi tersebut ya, yang dilakukan nanti ya. Oh iya siap Pak. Oh iya Bapak, kebetulan saya ada pekerjaan. Wah, ditungguin sama supir saya di luar. Saya mau izin pamit dulu sama Bapak. Oh iya iya Mohon silakan. maaf ya Pak ya. Mungkin ya ya mungkin percakapan telah selesai ya. Nanti kita sambung lagi ya. Mungkin oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.